Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Erlangga Elang Buana, biasa dipanggil Erlangga, Elang, Buana, apapun itu. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Semua kita semua sama-sama saling bahagia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kuliah. Dulu orang tua saya pertama kali saya masuk kuliah, dia selalu bilang bahwa lu kuliah atau kuliah. Jadi kuliah itu seperti kayak ibarat kayak kita dikasih ongkos nih sama orang tua untuk pergi ke sekolah ataupun ke tempat kuliah, hanya sekedar dari rumah ke sekolah absen lalu pulang. Ibarat kayak lu dikasih duit nih untuk lu pergi ke situ, ke tempat kuliah itu, maka disebut namanya kuliah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuliah, yaitu yang pertama ada pengertian. Kuliah itu adalah privilege, hak keistimewaan. Begitu kata Najwa Shihab ataupun Deddy Corbuzier juga kalau nggak salah ngomong seperti itu. Jadi hak keistimewaan yang setiap orang belum tentu bisa mendapatkan hak itu. Tapi dia bukan satu-satunya jalan menuju ke gerbang kesuksesan, tapi salah satu jalan yang chance-nya lebih besar untuk Anda menuju ke gerbang kesuksesan. Adapun tujuan dari kuliah adalah dulu saya kira kuliah hanya sekedar belajar guna mendapatkan pekerjaan lebih mudah. Tapi sekarang saya rasa kuliah bukan hanya tentang belajar supaya mendapatkan pekerjaan lebih mudah, tapi bagaimana cara saya berpikir, bagaimana cara saya berbicara, bagaimana cara saya menyelesaikan masalah secara sistematis. Yang harapannya ke depannya saya bisa mendapatkan yang namanya inovasi ataupun karya. Sekarang kalau misalkan tujuan kuliah saya untuk mencari pasangan ataupun pacar, salah apa enggak? Enggak salah. Enggak ada yang salah dari sebuah pilihan. Yang salah adalah ketika sudah memilih lalu mengeluh. Dan yang bego adalah ketika sudah mengeluh kenapa tidak mencoba pilihan yang lain. Sekarang kalau misalkan saya kuliah tujuan buat mencari pacar, salah apa enggak? Enggak ada yang salah. Tapi intisari dari kuliah itu yang didapat. Makna dari pendidikan itu sendiri yang didapat. Seharusnya makna dari pendidikan adalah suatu proses terbentuknya mindset dan kemampuan berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah secara sistematis. Yang harapannya apa yang kita pelajarin. Sekarang kalau kuliah nggak jauh dari apa sih? Ada tugas, ada karya, ada tugas akhir, ada skripsi contohnya, ada masalah, rumusan masalah, bla 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 bla, latar belakang, mana dasarnya, sehingga kita dipaksa untuk berpikir secara sistematis. Yang harapannya apa yang kita pelajarin is not about, itu bukan untuk kita sendiri gitu, is beyond ourselves, tapi untuk karya kita itu gitu. Jadi apakah pendidikan hanya didapat di formal? Apakah pendidikan hanya didapat di formal? Tentu tidak. Pendidikan bisa didapat di mana saja. Tapi ketika di formal, kita mendapatkan yang namanya suatu komunitas. Kalau kata Maudy Ayunda, kita otomatis mendapatkan yang namanya suatu komunitas. Yang dimana kita tidak bisa bohong. Kita bisa dipengaruhi oleh 5, 10, sampai 15 orang di sekeliling kita. Kalau kata orang Cina, kasih tahu gue siapa temen lu, maka gue akan tahu siapa lu. Jadi pendidikan tidak hanya didapat di formal, bisa didapat juga di informal, ya enggak? Komunitas juga bisa didapat di informal, tapi tidak semudah kita mendapatkan itu ketika di formal. Yang dimana ketika di luar ataupun di informal itu, kita banyak tantangannya. Pertanyaannya, apakah tantangan hanya didapat di non formal? Di formal juga ada itu yang namanya tantangan. Adapun di sini adalah tantangan dari yang namanya kuliah. Yang pertama adalah manajemen waktu, yang dimana mahasiswa itu rata-rata keteteran ataupun bingung mana yang harus diprioritaskan antara tugas, antara freelance mungkin, antara main segala macem. Yang kedua ada yang namanya kuliah. Yang pertama adalah tekanan akademik seperti tuntunan tugas, presentasi, kuis. Sehingga ketika mahasiswa saja belum bisa menyelesaikan manajemen waktu ini, dia ditambah dengan yang namanya tekanan akademik ini. Maka muncullah permasalahan yang paling berbahaya yang ketiga ini adalah rasa kemalasan. Karena menurut dia belum bisa nih mengatur kedua ini, maka motivasi dia untuk kuliah turun.
Maka di sini saya punya solusi untuk tantangan berikut. Solusi yang pertama adalah kita mengerjakan sesuatu itu satu persatu ataupun bertahap. Tidak perlu satu hari itu kita kerjakan semuanya. Yang kedua adalah ketika ada tugas, pecah tugas tersebut. Tugas terasa berat ataupun susah karena kita biarkan dia menumpuk. Dan yang terakhir adalah, ini sedikit motivasi mungkin dari Nelson Mandela, kata beliau, education is the most powerful weapon which you can ask to change the world. Pendidikan itu adalah senjata paling ampuh bagi Anda untuk merubah dunia tersebut. Maka yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kuliah ataupun pendidikan adalah tidak menjamin kau menjadi apa-apa gitu. Jadi kuliah tidak menjamin kau menjadi apa-apa, tapi setidaknya memperbesar kemungkinan kamu berkehidupan yang layak. Untuk kamu menjadi seorang dosen, untuk kamu menjadi seorang lawyer, lebih besar mana kemungkinannya? Kamu sarjana S1 S2 atau kamu cuma lulusan SD? Yo pikirin dewe. Jadi menurut gua ujung dari pendidikan itu sebenarnya karakter sih. Ketika karakternya tidak baik, maka ada yang salah dalam proses pendidikan tersebut ataupun sekolah ataupun kuliahnya. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.